Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah monyet membuang uang haram ke laut. Kisah ini terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Beliau berkata, Al-Kisah ada seorang pria yang berjualan khomer dalam kapal. Turut bersamanya seekor monyet. Namun pedagang itu memiliki kebiasaan curang, mencampurkan air ke dalam khomernya. Suatu ketika, sang monyet mengambil kantong uangnya dan membawa kantong tersebut ke atas kapal, lalu membukanya. Dari atas kapal itu, ia mulai mengambil 1 dinar dan melemparkannya ke kapal. Lalu mengambil 1 dinar lagi dan melemparkannya ke lautan, hingga uang itu terbagi menjadi 2. Hadis riwayat Ahmad Al-Baihaqi. Rasulullah SAW pernah berkisah tentang seekor monyet yang mengikuti perjalanan pedagang curang. Kecurangannya adalah mencampur khomer yang akan dijualnya dengan air. Sang monyet pun seakan mengerti jika pedagang yang dibuntutinya sudah berhasil memperoleh uang dari penjualan. Di saat si pedagang lengah, sang monyet dengan sigap merebut uangnya. Kemudian sebagian dihamburkan ke lautan, sebagian lagi dihamburkan ke dalam kapal. Walhasil uang si pedagang pun habis dihambur-hamburkan si monyet. Untungnya yang dihamburkan di dalam kapal masih bisa terselamatkan. Sang monyet seolah menginginkan uang pedagang hasil penjualan air harus kembali lagi ke air, sedangkan uang hasil penjualan khomer terjatuh dalam kapal hingga mudah kembali ke tangan pemiliknya. Kembali pada hadis yang tadi, hadis itu mengisyaratkan pasti hancurnya kekayaan dunia yang diperoleh orang-orang curang dari usaha yang curang. Ditunjukkan dalam hadis di atas, si pedagang mencampurkan minuman khomer yang akan dijualnya dengan air, sehingga pembeli pun tidak tahu bahwa yang dibelinya adalah khomer yang bercampur air. Tak jarang segelintir pedagang sekarang juga berlaku curang, seperti mencampur barang bagus dengan barang busuk, mengganti barang mahal dengan barang murah, hingga akhirnya pembeli pun dikecewakan dan dirugikan. Mereka tak sadar cara curang yang dilakukannya sama dengan memakan harta orang lain secara batil. Mereka tidak berhak mengambil harta tersebut hingga kelak akan diperhitungkan. Namun tentu saja, kisah itu terjadi di saat khomer masih boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan dalam syariat si pedagang. Bahkan pada awal periode dakwah Rasulullah SAW di Madinah, khomer masih halal, kemudian ia dicela sebelum diharamkan. Selanjutnya ia diharamkan menjelang waktu sholat dan tidak diharamkan menjual belikannya. Dan terakhir diharamkan secara total. Dengan kata lain, sebelum diharamkan, khomer masih boleh diperjualbelikan. Yang diharamkan adalah praktek curang atau penipuan, sehingga tindakan itu pun menuai balasan. Sahabat yang beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang dapat dipetik dari kisah di atas? Yang pertama, kita harus meninggalkan tindakan curang dan merugikan orang lain, baik dalam perdagangan maupun dalam bekerja. Yang kedua, tindakan curang dan merugikan kelak akan menuai balasannya di akhirat kelak. Yang ketiga, begitupun harta yang diperoleh dengan jalan curang menjadi tidak berkah. Suatu saat akan hancur, bahkan mengundang petaka. Cepat atau lambat, di akhirat kelak akan menuai siksa. Yang keempat, Allah berkuasa menciptakan monyet yang tingkahnya kadang unik dan menggemaskan.
Yang kelima, pada umat-umat terdahulu dan awal umat Rasulullah SAW, khamar masih halal dan boleh diperjualbelikan. Yang keenam, sejak umat terdahulu, perbuatan curang dan merugikan sudah dilarang, bahkan ditunjukkan langsung akibatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.